Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Pada malam kali ini kita kedatangan satu unit motor R15 tahun berapa Pak? 2015. Tahun 2015, di mana motor ini mengalami kendala langsam yang sering turun sendiri dan ada timbul kedipan 46 ya. Itu menandakan bahwanya ada sistem wiring pengapian yang error. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba cek satu demi satu. Kebetulan nih bodinya sudah dibongkarin ya. Tadi nggak sempat kami videokan karena kami pun lagi sedang membongkar bumper mobil Suzuki Vitara yang masih dalam progres perbaikan. Itu jadi mobil ini ada penambahan PR ya, pembongkaran di bagian pompa power steering dan rek power steering. Nah, di situ mengalami kebocoran. Nah, kita tinggalkan saja itu. Nah, sekarang kita fokus ke motor R15 tahun 2015. Untuk dan sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa silahkan ditekan tombol subscribe dan juga komen ketika teman-teman di situ mengalami sebuah kendala di dalam hal perbaikan mesin. Kita saling sharing di dalam kolom komentar dan jangan lupa juga di like ya, biar kami tambah semangat di dalam membuat video-video sharing yang kaitannya dengan wilayah permesinan motor dan mobil. Oke teman-teman, kita langsung saja kita cek. Di sini akan tertera kode mil 46. Nah, ini ketukan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kelima pendek ya. Nah, sekarang kita hitung ulang bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Nah, ini balik lagi ya. Jadi 4 panjang, 6 pendek. Itu menandakan kedipan 46 untuk motor Yamaha. 4M itu apa? Itu adalah sistem supply power atau setrum ya. Setrum yang diindikasi dugaan permasalahannya itu yaitu adanya di wilayah kiprok. Nih, berada di sini. 46 untuk Yamaha. Bagi teman-teman yang merasa ragu silakan cek di Google ya, di Google kodomil 46. Kenapa disebut 46? 46 itu yang panjang menandakan itu per kali 10. Yang pendek itu per kali 1. Jadi kalau 4 kali panjang, 6 pendek berarti 46 kali kedipan. Gitu, 46. Oke, kita akan langsung cek. Ini kenapa sebenarnya motor ini, sementara video saya skip, saya akan mengambil beberapa alat untuk mengecek bagian supply setrum yang masuk ke kiprok. Oke teman-teman, jadi begitu aja, saya coba skip dulu, nanti kita lanjutkan. Oke teman-teman ya, saya sudah mengambil apometer ya. Udah mengambil apometer, kita akan coba cek untuk bagian pengisian ini si kiproknya itu sendiri. Nah, kita arahkan si kursor ini ke arah 20 volt ya. Karena si motor ini kan mempunyai daya 12 volt. Jadi kalau ke 200 volt itu terlalu ketinggian lah. Nanti jadi angkanya ngaco. Nah, sekarang kita arahkan ini ke 20 volt. Nah, 20 volt. Kemudian di sini ada 4 pin ya dari soket yang masuk ke kiprok ini. Itu ada pin warna merah, ada warna putih, ada hitam, ada putih. Merah sama putih itu menandakan pengisian. Ya, ini pengisian. Yang hitam ini massa. Nah, yang putih yang satu lagi itu buat ke bagian lampu. Dia masuknya ke CDI ya. Masuk ke CDI baru dikembalikan lagi ke kontak lampu. Gitu. Nah, jadi yang kita ukur adalah untuk tegangan yang hitam dengan yang putih ini. Ini satu jalur, dia berada di bagian sebelah kiri, udah paling pojok kiri itu buat pengisian. Nah, sekarang kita akan tes berapa pengisiannya.
susah hidup teman-teman. Aki drop, akinya drop teman-teman, berarti permasalahannya di aki nih. Coba kita ukur akinya, kita ukur akinya. Ini masalahnya di aki yang nggak normal. Kita ukur ini akinya. Ada set. Coba bantu starter nih. Tuh ngedrop tuh. Ngedrop. Ini ngedrop dari 11,4 dan pertuatif jatuhnya ya. 11,4, 11,5 ketika tekan starter. Coba starter. Cuman 5. Ini menandakan bahwa si aki ini lemah. Dan untuk motor injeksi, saya sarankan aki jangan kurang di 10 volt ketika dia naik starter. Kenapa? Satu, itu akan merusak fuel pump. Yang kedua, ECM akan dihajar juga dan dia akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, TPS, ISC dan sebagainya itu akan berpengaruh sehingga motor ini akan bermasalah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau toh aki ini normal, saya pastikan motor ini akan normal. Nah, dari situ sekarang kita akan coba cas dulu aki ini. Kita akan coba cas sehingga dia voltasenya normal. Nah, baru kita reset si kode mil itu. Nah, di situ tentunya kita akan lihat apakah dia bisa hilang dan motor ini bisa normal kembali atau tidak. Nanti setelah saya ngecas aki baru video ini akan saya lanjutkan. Oke teman-teman, barusan kita sudah coba. Aki sudah dicas, namun pada saat dia aki itu masih ada daya yang cukup, si kode mil itu hilang. Si kode mil yang tadi timbulnya 46 itu hilang. Dan kemudian dari situ setelah beberapa saat aki itu sudah mulai ngedrop kembali. Nah, kode mil itu pun muncul kembali di sini di TTC-nya. Kemudian dari situ saya mencoba untuk mengecek voltase yang ada di kiprok. Yang barusan di kiprok yang di sini itu dicek dan alhasil ada sebuah tegangan yang nggak stabil, bahkan nggak normal. Adanya tegangan yang dihasilkan itu di bawah 12 volt dan hampir di bawah 6 volt ya. Nah, ketika itu ketemu, akhirnya kami buka itu si kiprok dan ketemulah kiprok yang bermasalah. Nah, dia berbentuk seperti ini meleleh ini. Kiprok ini konslet. Dia udah jebol ya. Nah, ini kiprok KW yang dipasang di motor R15. Nih mereknya nih. DSK Max 360 Multi IC. Entah apa ini maksudnya, nggak ngerti lah. Intinya ini barang KW. Cuman nggak sekedar itu, barang KW ini cepat rusak itu akibat apa? Kami telusuri kembali karena apa? Ini kelihatannya pernah bekas ada penyusuran kabel. Ini salah satunya ada permasalahan penyakit di sini. Di sini di R15 ini dipasang double bendik. Hebat ini di sini. Kenapa double bendik? Mungkin di pergantian part nggak ada part yang sama, akhirnya di double. Entah pakai bendik motor apa, saya nggak ngerti. Intinya ini double bendik akibat permasalahannya aki yang sering ngedrop. Nah, kemudian dari situ untuk lebih memaksimalkan daripada hasil penganalisaan, makanya saya memutuskan untuk membongkar spool ya, spool pengisian. Dimana di situ saya mencurigai karena pernah kejadian yang sama di motor CBR 150 itu terjadi yang serupa. Dia sudah ganti kiprok beberapa kali namun jebol juga, dan termasuk ini tadi saya coba pasang pakai kiprok PKZR 5TL ya, sama dengan Mio gitu. Nah, dipasang kiprok ini dan kiprok ini dalam waktu sebentar langsung jebol juga gitu. Tadi hilang DTC dengan memakai ini, voltase di 11, sekian. Nah, setelah dipasang ini beberapa detik juga mati. Akhirnya dibongkarlah itu spool dan hasil diketemukanlah awal penyakit dan gejala berawal dari sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ketika kiprok sering jebol, lampu sering putus, dan pengapian itu arus tidak stabil, lihat di bagian ini. Pasti seperti inilah. Karena yang dihantam itu adalah bagian pengisiannya, tapi untuk bagian langsam atau bagian hidup itu masih normal ya.
belum apa-apa dia, karena mobil ini masih mampu hidup stabil sehingga nyampelah ke bengkel kami di sini gitu. Jadi seperti itu aja, mungkin nanti next videonya saya akan reviewkan hasil dari pergantian atau hasil gulungan ya, entah gimana nanti mau digulung atau diganti ini gitu. Dari si sepul ini termasuk kita akan coba juga ganti si kiprok yang rusak ini gitu. Nah kita lihat apakah DTC 46 ini dia mau muncul kembali atau tidak, dan saya yakin tidak, karena itu permasalahan cuma di sebatas di sini gitu, timbulnya error di bagian supply api atau kelistrikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dijadikan referensi ketika ada kendala yang sama di motor, khususnya motor Yamaha, mau itu motor Vixen R15 dan ataupun motor-motor lain yang mengalami kendala sama. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa selalu dukung terus channel kami sehingga kami jadi lebih semangat di dalam membuat video dan meng-share ilmu-ilmu baru terkait mesin permotoran atau permobilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.